Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin memberikan review dari dua pertandingan di Liga Champions. Pertandingan pertama antara Manchester City versus Copenhagen yang berakhir untuk kemenangan Manchester City dengan skor telak 5-0. Pertandingan kedua adalah antara Chelsea versus AC Milan yang berakhir untuk kemenangan Chelsea dengan skor telak 3-0. Kita tahu dua tim asal Inggris ini bertemu di pertandingan final Liga Champions pada tahun 2021. Ketika itu Chelsea yang keluar sebagai pemenang dengan gol yang dicetak oleh Kai Havertz. Tapi di pertandingan tersebut teman-teman, saya masih ingat para pemain Manchester City mendapatkan banyak peluang untuk mencetak gol, tapi mereka tidak bisa mengkonversikan peluang-peluang yang mereka dapat. Sedangkan Chelsea yang begitu baik membangun transisi positif bisa mencetak 1 gol. Dan bagi Chelsea sekarang kita bisa melihat permainan mereka berbeda. Tidak mengandalkan counter attack, tidak terus-menerus melakukan sirkulasi bola hanya di tengah, tapi ketika para pemain dari Chelsea itu mendapatkan bola, maka mereka akan melakukan apa yang kita kenal istilahnya progressive passing. Jadi passing itu perlu diberikan ke depan. Untuk apa? Agar Chelsea bisa create chances lebih banyak. Jadi yang saya perhatikan teman-teman, dalam 3 pertandingan terakhir, Chelsea kan sudah dilatih oleh Graham Potter. Nah, dalam 3 pertandingan ini saya bisa melihat bahwa Chelsea bisa menciptakan lebih banyak peluang lagi dalam 1 pertandingan. Memang conversion rate mereka masih belum bagus, tapi paling tidak dengan lebih banyak menciptakan banyak chances, dan saya mengatakan chances itu berarti peluang emas, ya tentu mereka punya peluang lebih besar untuk mencetak gol. Sedangkan Manchester City, ya jelaslah mereka bukan lawan tim yang kuat ya, Copenhagen, tapi bisa menang 5-0 juga kan hebat. Dan menurut saya nih, penjaga gawang dari Copenhagen lah man of the match-nya, karena dia melakukan banyak save. Mungkin ada sekitar 12 save yang dia lakukan untuk mencegah para pemain City menambah gol. Kalau enggak, City seharusnya bisa menang dengan skor 10 atau 12-0 teman-teman. Grabara kalau nggak salah ya, itu nama penjaga gawangnya. Ya, inilah kita bisa melihat dua tim asal Inggris yang sekarang bermain dengan mengandalkan permainan menyerang dan juga efektivitas mereka di mulut gawang tim lawan. Memang Chelsea masih awal ya dengan Graham Potter, tapi kita sudah bisa melihatlah perubahannya. Perubahannya apa sih? Organisasi permainan mereka. Jadi nggak cepat memberikan bola ke sektor wing, tapi mereka coba dulu untuk menahan bola di tengah. Antara Kovacic atau juga nanti jika Kante bermain, kalau di pertandingan dini hari tadi kan Ruben Loftus-Cheek. Nah, Ruben Loftus-Cheek juga kan nggak banyak kehilangan bola, karena dia coba untuk proteksi bola dulu. Dia coba untuk memancing para pemain Milan keluar. Tapi ketika para pemain Milan itu sudah keluar, langsung diberikan progressive passing, artinya passing ke depan, ke sektor sayap. Nah, itulah perbedaannya antara Chelsea dan juga Milan. Milan menahan bola di tengah, tapi ketika para pemain Chelsea memberikan pressure, mereka justru tetap memainkan bola di sektor tersebut. Mereka jarang memberikan bola ke depan. Karena kenapa? Karena memang Leao atau juga Krunic itu dikawal ketat. Kan kita lihat bahwa Thiago Silva jatuh bangun, Fofana sebelumnya juga jatuh bangun sampai dia cedera. Koulibaly juga sama, mainnya cukup baik. Oke, saya ingin membahas dulu pertandingan pertama ya teman-teman ya. Manchester City lawan Copenhagen. Dan ini menarik bagi saya pertandingan City lawan Copenhagen karena Pep Guardiola pakai formasi 4-4-2. Memainkan Haaland dan juga Alvarez secara bersamaan di depan. Ada Cancelo, Diaz, Laporte, Gomez, Mahrez, Gundogan, Silva, Grealish. Grealish mainnya bagus sekali. Grealish seharusnya bisa mencetak hat-trick. Dia ada memberikan 1 umpan kunci juga dari gol Alvarez ya. Gol kelima dari Manchester City, dia memberikan umpan kunci tersebut kepada Mahrez. Dan dari flow of the game memang di menit-menit awal Cancelo sudah hampir mencetak gol, tapi tendangannya melenceng. Kemudian dia memberikan umpan ke Erling Haaland, what a finish dengan kaki kanannya. Dan kemudian Haaland mendapatkan peluang lagi, Silva mendapatkan peluang lagi, Gundogan mendapatkan peluang lagi, sebelum akhirnya Haaland bisa mencetak gol ketika ada bola rebound. Begitu mudah dia mencetak gol dari situasi rebound. And then Sergio Gomez ya, ini pemain yang cukup baik ya, permainannya di sebelah kiri ya. Saya melihat sekarang dengan adanya Gomez ya, City gak kehilangan Zinchenko lah ya teman-teman ya. Dan Gomez juga bisa melakukan shooting yang keras dari luar kotak penalti. Ternyata gol bunuh diri dari pemain Copenhagen ya, David. And memasuki babak kedua ini menarik bahwa Pep mengganti atau menarik keluar Erling Haaland. Nah, kalau menurut saya bukan karena Erling Haaland cedera ya teman-teman ya. Saya gak yakin sih Erling Haaland ini cedera, tapi ini juga pernah dilakukan Pep di beberapa pertandingan sebelumnya ketika dia menarik keluar Erling Haaland. Karena sepertinya dia ingin menjaga pemain ini juga teman-teman. Jadi dia tidak ingin pemain ini di awal musim ini langsung diforsir ya untuk terus main dan terus coba untuk mencetak gol demi gol. Jadi pemain ini kadang-kadang juga bisa ditarik keluar dalam sebuah pertandingan. Kalau nggak salah tuh lawan Newcastle, saya sudah lupa itu.
dia ditarik keluar, atau lawan West Ham ya. Kalau nggak salah lawan West Ham itu yang dia sudah mencetak gol, tapi Pep Guardiola menarik dia keluar. Artinya Pep Guardiola juga ingin menjaga Erling Haaland agar jangan sampai nanti dia diforsir terus, tahu-tahu cedera, kan musim masih panjang. And Mahrez can score a goal dari penalti Laporte ya yang dijatuhkan. Kemudian gol kelima ini menarik juga, ada interchange passing antara Grealish dan juga Mahrez sebelum Alvarez mencetak gol. Jadi dua striker mencetak gol, dan kita lihat pemain-pemain di tengah walaupun tanpa De Bruyne juga bermain kreatif. Bernardo Silva mendapatkan peluang, Gundogan mendapatkan peluang. So it was an offensive performance from Manchester City, penampilan yang ofensif dari City, dan dengan kemenangan ini maka satu kaki mereka sudah ada di fase knockout teman-teman, karena mereka sudah punya 9 poin dan berada di peringkat nomor 1. And now to the second match, Chelsea versus AC Milan. Ini pertandingan besar teman-teman, kita tahu Chelsea belum lama menjadi juara Liga Champions, dan Milan adalah klub asal Italia yang sering menjadi juara dari Liga Champions. So tentu ini adalah pertandingan yang menarik. Sayangnya banyak pemain dari Milan absen. Mereka kehilangan Calabria dan juga Hernandez, dan penggantinya sama sekali gak sepadan ya. Torre dan juga Dest, apalagi Dest banyak kehilangan bola, sering out of position. Dan dari lini tengah mereka memang pemain-pemain mereka main seperti Tonali, Benacer, kemudian ada Leao, De Ketelaere, ada Krunic, ada Giroud. Giroud bahkan saya tidak melihat mendapatkan peluang di pertandingan ini. Bahkan di babak pertama, Milan cuma mendapatkan satu peluang dari De Ketelaere, kemudian dari rebound Krunic tidak bisa mencetak gol. Sedangkan Chelsea, saya melihat menarik ini formasinya teman-teman dari Graham Potter, 3-4-2-1. Dia menaruh Mason Mount dan Raheem Sterling memang di belakang Aubameyang. Tapi saya melihat Raheem Sterling juga bermain cukup jauh ke depan karena dia perlu terlibat dalam proses serangan. Maka itu kita melihat bahwa dia sering melakukan passing-passing yang akurat kepada Mason Mount atau juga kepada Aubameyang. Dan sebetulnya Mount tuh seharusnya mencetak gol kan di menit ke-5 tuh kalau nggak salah, yang tendangannya bisa di-save oleh Tatarusanu ya. Jadi tanpa Mignon juga ini menjadi masalah bagi Milan, dan Kepa lagi yang dipilih. Bukan Mendy. Thiago Silva luar biasa permainannya, kapten tim. Dia mendapatkan 2 peluang untuk mencetak gol. Dan kita tahu dia adalah mantan pemain dari AC Milan, membawa AC Milan menjadi juara ya, kalau nggak salah juara Serie A musim 2010-2011. So from the flow of the game, pertandingan ini jelas milik Chelsea teman-teman. Saya melihat organisasi permainan dari Chelsea baik, dan mereka cukup lama bisa menahan, memproteksi bola di tengah. Jadi istilahnya nih nggak gerasa gerusuk, nggak kasih bola ke depan cepat, tahu-tahu nanti pemain yang bermain di wingback hanya berlari, bergerak, nanti kasih umpan direct ke depan, ternyata gak bisa create chances. Tapi saya melihat Chelsea lebih efektif dalam menciptakan peluang-peluang yang berbahaya. Karena di pertandingan ini juga, mereka secara total mendapatkan 10 peluang dan bisa menciptakan 7 peluang yang berbahaya. Oke lah, mereka bisa mencetak 3 gol, it's good. Dan saya melihat bahwa Reece James serta Ben Chilwell menjadi pemain kunci karena itu dia absennya 2 pemain Milan di fullback. And Ruben Loftus-Cheek gak mengecewakan, Kovacic akhirnya diganti. Saya melihat biasa saja ya permainannya ya. Justru saya melihat ketika Jorginho ini masuk, terlihatlah dia lebih rapi dalam mengatur permainan dari lini tengah. Tapi pilihan dari Potter dari awal adalah Kovacic. So the first goal from siapa ini yang mencetak gol? Fofana ya. Kita tahu dari scrimmage kan dia mencetak gol ketika memang ada sundulan ya dari Silva yang bisa di-save oleh Tatarusanu. Kemudian sepertinya ada sontekan dari Ruben Loftus-Cheek dan Fofana bisa mencetak gol. Sayang sekali Fofana cedera dan Chalobah masuk. Chalobah mengawal Leao, sekali aja tuh Leao bisa lewat ya ketika dia memberikan umpan ke De Ketelaere ya, yang hampir saja dia mencetak gol. Bahkan Leao sepertinya dikantongin nih sama Chalobah. And babak kedua, what a goal by Aubameyang. Ini adalah gol keduanya bagi Chelsea. Sebelumnya dia mencetak gol lawan Crystal Palace, dan peran besar dari Reece James, pemain favorit saya di Chelsea. Berkali-kali saya mengatakan ini pemain yang bisa menjadi pemain besar. Kalian memang banyak yang nggak percaya, tapi terbukti kan omongan saya. Dan dia menjadi pemain termuda Chelsea yang bisa memberikan 1 assist dan mencetak 1 gol dalam sebuah pertandingan Liga Champions. So, very good for Reece James. Future star, future captain of Chelsea juga kalau menurut saya. Mungkin kalau menurut kalian berbeda ya silakan, kalian bisa memberikan komentarnya. And then akhirnya Reece James juga bisa mencetak gol ketika dia mendapatkan umpan dari Raheem Sterling, dan kemudian Conor Gallagher juga sebetulnya mendapatkan peluang tapi Tatarusanu bisa save. Havertz juga mendapatkan peluang tapi sayang dia tidak bisa mencetak gol. So overall
Ini adalah 5-star performance dari Manchester City dan juga dari Chelsea karena dua tim ini bermain mengandalkan progressive passing. Ketika mendapatkan bola di tengah, mereka proteksi dulu agar tidak direbut. Ketika pemain dari tim lawan sudah out of position, mereka akan memberikan passing ke depan sehingga mereka bisa banyak menciptakan peluang dalam satu pertandingan dan bisa mencetak banyak gol. Bagi Chelsea, belum tentu mereka akan lolos dari fase grup. Karena ini adalah grup yang ketat. Salzburg berada di peringkat nomor 1 dengan 5 poin. Chelsea dengan AC Milan punya 4 poin. Artinya next match, Chelsea bermain di Milan, mereka harus meraih kemenangan jika ingin memastikan lolos dari fase grup. Tidak akan mudah, tapi kalau saya melihat cara permainan Chelsea dengan Graham Potter, terlihat mereka lebih terorganisir dan mereka nggak asal nyerang, nggak asal memberikan passing ke depan. Jarak antara para pemain juga begitu dekat sehingga mereka bisa menciptakan banyak peluang lawan salah satu tim kuat dari Italia, AC Milan. Walaupun AC Milan memang banyak pemain yang cedera, tapi saya melihat bahwa kemenangan 3-0 Chelsea ini juga sesuatu yang luar biasa dan perlu juga diberikan kredit kepada Graham Potter di mana dia memilih pemain sesuai dengan game plan yang dia inginkan. Bahkan Cucurella juga tidak dimainkan di pertandingan ini. And bagi Manchester City ya sepertinya sulit untuk menghentikan tim ini. Tapi kita tunggu saja nanti bagaimana pertandingan-pertandingan lain dari kedua tim ini sambil nanti kita mengamati juga tim-tim lain. Teman-teman, saya ingin menunggu apakah Barcelona bisa lolos dari fase grup dan Real Madrid yang menang di pertandingan dini hari tadi, apakah mereka bisa melangkah jauh di Liga Champions musim ini. Kita lihat saja bagaimana perjuangan semua klub yang bertanding di Liga Champions musim ini. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.